Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk kita boleh beribadah bersama kembali di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena anugerah yang baru selalu Tuhan berikan buat kami. Secara khusus kami boleh kembali bertemu, bersekutu bersama melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan di dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya kita dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Firman yang menjadi renungan buat kita di pagi hari yang berbahagia ini, yaitu dari surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Roma pasal 8 ayat 31. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ope ahama dohonota disi, mulode bata dongata, isema alota. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan yang berbahagia, topik dari nas kita pada pagi hari ini adalah Tuhan berpihak
berpihak. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada semua orang yang percaya. Jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Jika Allah di pihak saya, Allah di pihak Anda, Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang menemani, siapa lawan kita? Kalau Tuhan yang beserta kita, siapa yang bisa menjadi lawan kita? Tentu kita akan menjawab, tidak ada yang bisa menjadi lawan kita. Siapa lagi yang bisa melawan? Siapa lagi yang berani melawan kalau kita bersama dengan Tuhan? Saudaraku, idealnya memang begitu. Tapi pada prakteknya, banyak yang lagi bingung, banyak yang takut menjalani hari-harinya. Padahal firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Seharusnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas. Kita tidak khawatir. Kita tidak perlu pusing. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan yang menjadi pegangan kita yang kuat. Dan Tuhan yang berkata, maka Tuhan pasti akan menggenapinya bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi kita semua, Tuhan akan menggenapi setiap firman-Nya. Tidak ada yang bisa menjadi lawan kita jika Allah di pihak kita. Tetapi apa yang perlu kita pahami? Bagaimana caranya agar Tuhan berpihak? Karena terkadang kita kurang yakin. Kita kurang percaya diri. Betul tidak Tuhan berpihak kepadaku? Betul tidak Tuhan menjadi pembelaku? Saudara, supaya kita sadar betul bahwa kebenaran Tuhan itu berlaku buat kita dan harus kita alami. Kita harus mengalami setiap kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada 3 yakin buat kita. Cara agar Tuhan berpihak kepada kita. Yang pertama, yakin akan kebaikan Tuhan. Yang kedua, yakin akan posisi kita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yakin akan pembelaan dari Tuhan. Yang pertama, yakin akan kebaikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita perlu yakin penuh, yakin teguh akan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan sudah membuktikannya bahwa anaknya saja sudah diberi kepada kita. Anaknya saja sudah dikorbankan kepada kita. Anaknya saja sudah diberikan sebagai korban penebusan akan dosa-dosa kita. Apalagi soal berkah. Apalagi soal mukjizat, soal kesembuhan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak Tuhan beri kepada kita. Yang penting kita yakin dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita hidup di dalam firman-Nya. Inilah kuncinya. Yakin akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan
maka kebaikannya akan dinyatakan, akan diberikan kepada kita seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Kita sudah mengalami banyak-banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu mengalir selalu seperti sungai yang tiada pernah kering. Yakinlah bahwa kebaikan Tuhan itu tanpa batas. Kebaikan Tuhan itu tidak terukur. Kebaikan Tuhan itu tidak terjangkau. Yang kedua, yakin akan posisi kita di dalam Tuhan. Siapakah kita? Kita adalah orang pilihan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita pasti dibela dan diperhatikan oleh Tuhan. Itu pasti. Jadi keyakinan itu harus terus-menerus terbangun di dalam roh kita. Saudara, mengapa terkadang kita atau orang-orang kurang yakin? Karena hidupnya selalu menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sehingga dia tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, yakin akan pembelaan Tuhan. Kita dalam lembah kekelaman, kita dalam pergumulan, kita dalam persoalan, kita pasti dibela. Kita dalam kesukaran, kita pasti dibela. Walaupun badai topan datang, kita harus tenang. Jangan takut, karena Tuhan membela kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan tema kita, Tuhan berpihak. Dia berpihak kepada orang-orang yang pantas, kepada orang-orang yang layak untuk dia berpihak. Maka dari itu marilah menjadi sebagai pribadi yang layak dibela oleh Tuhan. Jadikan kita pribadi yang excellent di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memihak kepada kita. Karena dia melihat, dia memperhatikan bahwa kita sungguh pribadi yang baik. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada ataupun aktivitas kita. Tuhan yang selalu beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Tuhan berpihak kepada kami, jika Tuhan yang membela kami, siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Siapakah yang dapat menjadi seteru kami? Karena kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkati kami Bapa dalam setiap pergumulan hidup kami. Berikan kami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 217 ayat 1 dan ayat yang kedua.
kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.